Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Bu Putu. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, kabar sih baik-baik aja, Bu. Sehat. Hanya saja kegiatan padat, Bu. Maklumlah, kegiatan awal tahun pelajaran, Bu. Yap, sepertinya bukan Pak Agus saja ya. Agak kredit di hari kedua ya. Semua guru kayaknya mengalami kekreditan yang sama. Jadi apapun yang terjadi pada hari kedua mungkin ya, semangat masih ada beberapa hari kemudian untuk MPLS ya Pak. Masih semangat kan Pak? Iya, Bu. Masih semangat sih. Masih semangat. Ya, harus semangat, Bu. Demi anak-anak, Bu. Sip. Nah, untuk hari ini kita berjumpa dalam gini ya Pak ya, sistem quiz sama coaching ya Pak ya. Jadi saya ingin Ya. bertanya sama Bapak nih, dari nanti apa yang kita nih kan anggaplah kita ngobrol nih Pak ya, bukan Ah, menggurui, bukan mentor, bukan bagaimana. Apa sih tujuan Bapak nanti dari pembicaraan kita nanti ini? Apa yang Bapak harapkan nanti? ah, jadi gini, Bu. Saya meluangkan waktu di sini ngobrol dengan Ibu ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menemukan nantinya solusi tentang pembelajaran itu. Karena di saat ini kan sekolah saya itu status siap merdeka gitu. Artinya pembelajaran mengarah ke merdeka belajar. Nah, di sana baru-baru ini di sekolah itu diwajibkan jadinya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu sebagai inovasi dalam pembelajaran. Nah, tujuan saya dari percakapan ini nantinya dapat menemukan artinya tentang berdiferensiasi yang berguna artinya untuk siswa itu seperti apa sih gitu. Seperti contoh saya yang mengampu pelajaran PJOK di sekolah saya itu kadang-kadang masih kebingungan menerapkan diferensiasi itu seperti apa. Padahal selama ini saya sudah melaksanakan yang katanya diferensiasi proses, tetapi dalam perjalanannya itu saya sendiri tuh masih bingung prosesnya di mana berdiferensiasi itu. Tetapi pada intinya saya tetap belajar gitu. Nah, itu tujuannya yang pertama. Oke, dari saya dengar tadi berarti Bapak punya tujuan untuk sekolah Bapak tuh dalam siap untuk metode apa tuh kurikulum merdeka ya Pak, berdiferensiasi. Jadi dari sejauh ini Pak, mungkin kita flashback ke belakang, mungkin ini kan baru masuk awal MPLS ya Pak ya. Mungkin punya harapan Ya. baru mungkin Bapak, mungkin kita flashback ke tahun pelajaran yang selanjutnya. Bapak punya masalah atau bagaimana identifikasi pada saat mungkin pembelajaran atau bagaimana apa Bapak punya suatu kendala mungkin dalam menghadapi siswa mungkin atau mungkin lingkungan sekolah yang mungkin tidak kondusif atau mungkin dengan rekan sejawat atau bagaimana yang bisa mungkin membuat ada sesuatu di hati Bapak sehingga tidak nyaman mungkin seperti itu. Mungkin Bapak bisa mengidentifikasi masalah Bapak, kita mungkin bisa sharing-sharing di sini, saling bertukar pikiran Pak. Oh, terima kasih Bu. Tadi sebelumnya eh, percakapan ini kan tentu ada identifikasi sebelumnya sehingga kita bercakap-cakap seperti ini Bu. Jadi dari identifikasi yang saya lakukan itu terkait apa yang di awal saya bicarakan tadi di kelas. Saya itu kebingungan menentukan mana yang diferensiasi proses, mana yang diferensiasi konten, mana yang diferensiasi produk gitu. Khususnya dalam mata pelajaran yang saya ampu gitu. Pada intinya ini berkaitan dengan masalah di mata pelajaran, bukan dengan rekan sejawat atau bukan dengan iklim sekolah bukan. Nah, itu permasalahannya. Yang saya identifikasi kemarin itu, jadi kalau menurut teori berdiferensiasi yang saya pelajari sebelumnya, jadi diferensiasi konten itu adalah terkait dengan konten-konten pembelajaran gitu. Contoh dalam video pembelajaran, konten itu ada yang konten dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk peragaan, kemudian ada yang dalam bentuk audio gitu, adalah yang dalam bentuk bacaan, itu yang saya pelajari. Sedangkan
diferensiasi prosesnya itu sendiri berdasarkan analisa saya gitu. Artinya prosesnya itu lebih banyak ke praktek pembelajaran karena di PJOK sendiri kan kita tahu bersama lebih banyak menekankan ke praktek pembelajaran gitu. Artinya lebih banyak di lapangan lah Bu gitu. Kemudian di produk sendiri itu masih yang saya bingungkan tentang asesmennya yang digunakan itu. Kalau di olahraga itu kebanyakan mengacu pada praktek pembelajaran. Nah, itu penilaian praktek maksudnya. Nah, untuk kognitifnya sendiri itu dilaksanakan tetapi jarang. Nah, yang membuat saya bingung setelah melakukan analisa itu, berdasarkan analisa teori, berdiferensiasi, kemudian yang pernah saya lakukan tersebut, yang saya bingung itu nanti bagaimana sih saya menentukan produknya itu gitu misalnya. Karena di olahraga sendiri produk yang dihasilkan itu adalah kemampuan anak-anak dalam mengelola fisiknya untuk melakukan kegiatan olahraga serta menjaga kebugaran fisik dan mengelola emosi gitu. Nah, jadi yang saya bingungkan bagaimana nanti asesmennya yang saya buat untuk melakukan penilaian. Karena kita tahu bersama kan diferensiasi ada 3 bentuk, ada yang konten, proses, dan ada yang produk gitu. Nah, itu permasalahan saya di sekolah, Bu. Jadi identifikasinya seperti itu. Saya mengidentifikasi berdasarkan teori yang saya baca, kemudian praktek yang telah saya lakukan, kemudian refleksi kegiatan yang sudah saya lalui. Seperti itu, Bu. Baik, tadi setelah saya tangkap ya Pak Agus, berarti Pak Agus itu mengampu di bidang PJOK ya Pak ya? Iya, Bu. Ya. Oh, berarti Bapak guru PJOK. Berarti kalau identik PJOK Mm-mm. itu praktek mungkin 90%-nya, teorinya sisanya mungkin ya Mm-mm. Pak. Kebetulan Ya. saya ini kan guru kelas, jadi kalau misalnya berdiferensiasi, saya sharing ya Pak ya tentang diri saya. Kalau berdiferensiasi Ya. itu kalau untuk guru kelas sih kita seperti biasa kan ada yang suka anak-anak mungkin kinestetik, audio teori mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin untuk mencari bahan pelajaran itu lebih gampang sedikit dari PJOK. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Pak, apakah sudah mengidentifikasi masalah yang Bapak hadapi nih? Sudah tahu nih Ya. masalahnya, sudah diidentifikasi. Nah, saya ingin tahu rencana Bapak ke depan itu bagaimana sih biar anak-anak itu dalam bidang PJOK khususnya ya bisa eh, mengawinkan diferensiasi ke PJOK. Nah, coba sekarang Bapak gali itu bagaimana cara Bapak rencana ke depannya itu agar berdiferensiasinya itu nyambung ke PJOK. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi setelah apa itu namanya kemarin sempat apa itu membuat perencanaan khususnya untuk di PJOK itu tentang berdiferensiasi itu artinya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke mapel PJOK itu di apa di diferensiasi konten itu rencananya saya akan menggunakan web sekolah jadi biar bisa diakses di handphone karena konten itu kan nanti saya kirimkan dalam bentuk link pembelajaran ya. Link video pembelajaran bagi yang mereka yang senang belajar dengan video gitu. Tetapi kalau mereka yang senang belajar dengan teks, jadi teks apa itu namanya? Rangkaian runut kegiatan prakteknya itu saya kirimkan dalam bentuk teksnya. Tapi yang mereka yang senang belajar dengan contoh-contoh gerakan atau kita kenal dengan istilah kinestetik langsung itu bisa dipraktekkan langsung di lapangan. Nah, itu mungkin rencana untuk diferensiasi konten. Sedangkan prosesnya kita sudah laksanakan eh, apa itu namanya? Setiap kali pertemuan PJOK itu. Contoh sendiri dalam poli. Bagi yang mereka tidak bisa melakukan passing atas, kita bisa berikan passing bawah untuk lebih mudah gitu. Bagi yang mereka tidak mampu passing bawah lebih senang memukul-mukul bola, kita berikan untuk apa itu namanya? Servis ya, itu mungkin. Itu kan termasuk diferensiasi proses. Untuk produknya sendiri, untuk produknya sendiri itu rencana saya ke depan itu saya akan membuat asesmen apa itu namanya. Yang jelas penilaian praktek yang berbeda antara penilaian passing, kemudian servis dan penilaian apa itu namanya.
di passing, service, dan smash-nya itu sendiri untuk di volley. Nah, contoh-contoh seperti itu. Jadi mereka yang ahli di bidang volley, dia akan saya nilai di praktek volley-nya. Tapi mereka yang ahli di bidang basket, saya akan nilai di praktek basketnya. Mungkin mereka yang ahli di bidang lari, atletik, saya akan nilai atletiknya saja. Nah, itu kan esensi dari kurikulum saat ini gitu, Bu. Nah, itu karena saya ke depan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, berarti Bapak sudah mempunyai nanti rencana ke depannya ya. Tapi setelah saya tadi dengar, sebenarnya untuk PJOK itu diferensiasinya sudah seperti tadi praktek ya Pak. Ada yang suka volley, Bapak alihkan ke volley. Mungkin ada yang suka smash bawah ke smash bawah. Suka yang smash atas ke smash atas. Sepertinya diferensiasi itu sudah kita sudah kita apa ya sudah kita lakukan kepada anak-anak, cuma kita aja yang belum, oh apa itu yang produk, mungkin yang konten, mungkin seperti itu yang ingin Bapak tambahkan ya, seperti itu. Nah, setelah Bapak mempunyai rencana aksinya tuh ke depannya, saya ingin mengetahui untuk tanggung jawab Bapak tuh ke depannya untuk anak-anak, khususnya di bidang PJOK tuh bagaimana nantinya, Pak? Kan kita sudah melalui segala prosesnya, Pak. Tahap akhirnya tuh apa ya, Pak? Apa yang ingin Bapak dapatkan gitu, tanggung jawabnya? Baiklah, Bu. Jadi terkait dengan tanggung jawab ke depan dengan apa itu namanya, dengan apa yang akan saya rencanakan itu. Jadi yang pertama, seorang guru PJOK itu wajib lebih banyak meluangkan waktu bersama anak-anaknya di lapangan gitu. Jadi kita tidak serta-merta mengajar di kelas saja. Artinya tidak selalu memberikan teori gitu. Kadang kan di PJOK ada teorinya di dalam kelas atau di aula atau di mana. Nah, itu mungkin. Jadi tanggung jawab sebagai guru PJOK itulah meluangkan waktu ketika melakukan praktek pembelajaran. Contoh, kita sering dengar istilah ya leading by example kan itu. Jadi memimpin pembelajaran dengan memberikan contoh, itu seorang PJOK. Kalau anak-anak kita ingin mereka bisa bermain basket, kita harus memperagakan permainan basket. Nah, mungkin seperti itu contoh-contoh tanggung jawab yang akan saya lakukan. Jadi saya lebih menanamkan skill ke mereka tentang kegiatan olahraga dengan terlebih dahulu memberikan contoh skill yang saya maksud tersebut gitu. Saya selaku guru PJOK harus banyak belajar mengenai praktek kegiatan seperti itulah yang termasuk kegiatan keolahragaan agar kedepannya anak-anak itu tidak merasa bahwa mereka tidak memiliki guru PJOK gitu lah. Karena di sekolah masing-masing ibu kan tahu sendiri guru PJOK itu adalah guru yang tugasnya di lapangan berjemur bersama anak-anak gitu seperti itu. Jadi lebih banyak meluangkan waktu lah untuk mendampingi mereka seperti itu, Bu. Yap, oke, terima kasih atas mungkin Bapak sudah mempunyai tanggung jawabnya untuk kedepannya apa sih nanti bermuaranya anak-anak itu untuk di bidang PJOK mungkin ya. Nah, sekarang kita evaluasi sedikit Pak. Tadi Bapak sih pembicaraan kita evaluasi, sekalian langsung refleksi nanti Pak ya. Oke, Bu. Jadi untuk evaluasi kegiatan percakapan kita hari ini, hal yang saya dapatkan sangat menarik sekali karena dengan percakapan ini saya mengerti alur diferensiasi yang sebenarnya. Dari yang pertama tadi masih bingung, setelah bercakap-cakap seperti ini saya menjadi semakin paham. Itu evaluasi yang saya dapatkan. Nah, kemudian refleksi dari kegiatan ini, kebetulan tadi Ibu bertanya tentang rencana aksi dan tanggung jawab di akhir kegiatan. Jadi refleksi yang saya peroleh, saya langsung mempunyai rencana aksi dan diferensiasi produk nanti ke depan untuk saya buatkan RPP seperti itu. Artinya refleksinya bahwa bercakap-cakap hari ini saya mendapatkan pemahaman baru tentang diferensiasi produk itu. Jadi ke depan saya tidak akan merasa bingung lagi terkait alur diferensiasi yang sebenarnya, khususnya di mata pelajaran PJOK. Demikian Bu, terima kasih Bu. Oke, saya juga mempunyai sedikit evaluasi ya untuk percakapan kita hari ini. Setelah saya tangkap percakapan kita saat ini, saya jadi lebih tahu jadinya perbedaan guru PJOK sama guru kelas ya. Jadi guru PJOK yang selalu ada di lapangan, jadinya sebagai pemimpin pembelajaran sebenarnya Pak ya. Jadi tetap semangat anak-anak. Terus kemudian untuk refleksinya,
Jadi saya juga mempunyai guru PJOK di sekolah. Jadi sebenarnya kita semua sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma kita belum, oh ternyata ini berdiferensiasi. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, Pak Iya, Agus, Bu. terima kasih untuk hari ini coaching kita, sesi curhat kita sudah sangat berjalan dengan lancar. Bapak menjadi mendapatkan solusi dari apa permasalahan dari Bapak. Nggih. Sampai ketemu Pak di waktu selanjutnya. Nggih. Selamat siang Bu Wikra. Selamat siang Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Aduh, sedikit baik Pak. Cuaca juga sedikit kurang bersahabat. Jadi masih dengan kedatangan kita di hari kedua MPLS, tapi semangatnya masih tetap untuk anak-anak. Iya, sepertinya akhir-akhir ini kita semua sibuk ya Bu, dibuat sibuk nih sama tahun pelajaran baru ya Bu ya. Iya, tidak ada libur untuk kita Pak. Apa itu libur Pak? Tidak ada. Iya, bahkan liburan pun kita masih diberikan tugas mempersiapkan MPLS ya Bu ya. Iya. Gimana siang ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap karena ini waktunya singkat nanti Bu kita bercakap-cakap di sini. Oke, siap Pak. Nah, jadi kalau sudah langsung saja kita ke tujuan percakapan kita hari ini. Sebenarnya menurut Ibu yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita ini apa sih Bu tujuannya gitu Bu? Baiklah Pak Agus. Sebenarnya sih tujuan saya bercakap-cakap mungkin dengan Pak Agus. Mungkin bukan dengan Pak Agus saja ya, mungkin dengan rekan sejawat lainnya mungkin nanti ya. Saya mempunyai mungkin nanti permasalahan atau solusi ingin berbagi dan mencari mungkin seorang teman, mungkin seorang coach mungkin bisa memberikan apa namanya tuh tuntunan. Begini loh caranya. Mungkin seperti itu yang ingin saya harapkan. Pak Agus nanti mungkin bisa menuntun saya mencarikan solusi dari permasalahan saya nantinya mungkin karena dengan cara bercakap-cakap seperti ini jadinya kita tuh bisa berbagi beban dan Bapak Agus sebagai coach juga bisa mungkin oh seperti ini loh Bu Wikra nanti gitu. Bukan sih harus mungkin seperti yang Pak Agus inginkan tapi sesuai dengan situasi saya sih nantinya Pak. Oke Bu, baik sekali. Jadi intinya di percakapan ini nanti kita tidak ada istilah saling menggurui ya Bu. Intinya kita mencari solusi bersama-sama dari permasalahan kan gitu. Nah mungkin dari kegiatan Ibu selama ini mungkin ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan di sini berdasarkan hasil identifikasi Ibu selama menjadi guru mungkin. Silakan Iya, diceritakan Ibu. iya Pak Agus, terima kasih nih sudah bertanya Pak dengan segala permasalahan tahun ajaran kemarin dan sekarang mulai tahun ajaran baru lagi ya. Saya kembali lagi Mm-mm. ke belakang tahun ajaran kemarin. Saya kan wali kelas 3 ya Pak ya. Jadi dengan kelas Ya. gemuk, dengan anak-anak yang super hiperaktif, mungkin Mm-mm. karena kelas bawah ya hiperaktifnya masih seperti anak-anak kelas 1. Anak-anak Mm. kelas tuh kurang kondusif. Nah, anak-anaknya bukan nakal ya Pak ya. Jadi saya tidak setuju kalau anak-anak saya dibilang nakal. Tidak ada anak yang nakal. Mereka tuh mungkin otak kirinya tuh lebih cepat berkembang ya kalau anak laki-laki ya masih kalau perempuan kan kognitifnya yang lebih pesat berkembang jadi kalau anak-anak itu tidak ada yang nakal mereka hanya butuh perhatian mungkin menurut saya di tahun ajaran kemarin itu jadi di kelas itu saya bilang 70% sih kurang kondusif ya Pak ya kalau saya Mm-mm. suruh mereka berbagi kelompok mungkin mereka ingin sama teman yang itu-itu aja sama teman-teman yang dia sukai. Misalnya kalau Mm-mm. mungkin gurunya tidak ada, mereka sudah mulai membuat keributan, mempunyai acara sendiri-sendiri. Nah, kalau gurunya ada baru mereka tertib kembali. Nah, sekarang saya di tahun ajaran ini kembali berjumpa dengan mereka, Pak. Jadinya saya naik kelas. Saya naik ke kelas 4. Yang sebelumnya saya di kelas 3, sekarang saya di kelas 4. Jadi saya otomatis Ya. bertemu dengan mereka kembali. Jadi Mm-mm.
saya identifikasi masalah tuh berarti anak-anak saya tuh agar tidak seperti kemarin lagi, biar mereka tuh tertib. Itu sih identifikasi masalah saya, Pak. Dan lebih disiplin. Hmm. Baik, Bu. Jadi intinya permasalahan yang Ibu hadapi itu tentang anak-anak SD ya, anak-anak SD kelas 3 atau kelas 4 itu. Memang benar sekali seperti apa yang Bu bilang, karena anak-anak SD itu memang karakternya seperti itu ya Bu mungkin. Jadi tidak ada anak yang nakal itu. Hanya ada anak-anak yang butuh perhatian kan gitu. Kadang-kadang anak itu apa itu namanya mengungkapkan kebutuhan mereka itu ke hal-hal lain seperti yang Ibu bilang tadi mungkin. Susah diatur, susah belajar, karena mereka mempunyai keinginannya mereka sendiri, namanya juga anak-anak ya Bu, mungkin seperti itu. Nah, itu permasalahan yang serupa juga kepada saya. Walaupun saya guru SMP, tetapi di SMP itu masih ada loh anak-anak yang seperti itu, Bu. Bukan cuma di SD saja, Bu. Jadi di SMP juga ada anak-anak yang nakal. Bukan nakal sebenarnya sih, Bu. Artinya intinya mereka itu perlu bimbingan dan perhatian kita, tapi entah di bidang apanya kita kan belum mengetahui hal tersebut. Nah, itu. Nah, mungkin dari permasalahan itu yang Ibu hadapi itu, jadi rencana ke depan Ibu, jadi rencana ke depan Ibu untuk apa itu namanya mengatasi permasalahan itu, eh, misalkan Ibu ya, misalkan anak-anak itu susah diatur, susah belajar, sampai membaca pun mereka tidak mau, menulis pun tidak mau, padahal membaca dan menulis itu adalah keterampilan dasar kan gitu. Nah, misalkan seperti itu sampai anak-anak Ibu rencana ke depan Ibu itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan ke saya? Setelah saya mungkin pikir ya Pak ya, setelah saya kembali ke belakang dan sekarang kembali ke tahun ajaran baru, kebetulan kemarin kan kita mempunyai pembelajaran budaya positif kan Pak. Itu sepertinya cocok di kelas saya untuk saya adopsi. Misalnya budaya Hmm. positifnya, kita pertama membuat keyakinan kelas. Saya ingin bertanya kepada anak-anak nanti, kelas apa sih, kelas yang bagaimana sih yang mereka inginkan? Suasana seperti apa yang mereka inginkan? Teman-temannya harus bagaimana? Bu gurunya juga harus seperti apa? Mungkin itu sih saya harus tanyakan di tahun ajaran baru ini kan ini pas banget kan Pak, tahun ajaran baru ini mau baru hari kedua ya MPLS. Jadi mungkin besok saya ingin menerapkan mengadopsi tentang membuat keyakinan kelas kepada anak-anak. Dan rencananya itu mungkin saya lihat dulu untuk jangka pendek untuk 1 semester dulu ya, semester awal. Jadi kalau mungkin mudah-mudahan sih ada perubahan Pak, karena kita kan saya bertanya dulu sama anak-anak, mereka tuh pinginnya seperti apa sih, kelasnya pingin yang bagaimana, teman-temannya seperti apa, dan bu gurunya harus bagaimana, mungkin saya harus tanya. Jadi mereka tuh mempunyai keyakinan kesepakatan kelasnya. Nah, kemudian jika berlanjut ada yang harus diperbarui lagi mungkin di semester 1, lanjut ke semester 2 saya eh, perbaiki lagi atau ditambah atau dikurangi lagi untuk keyakinan kelasnya. Ya itu untuk rencana aksi saya Pak. Jadi bukan hanya untuk keyakinan kelas juga ya, tambahannya itu ya membuat anak-anak tuh menjadi pembiasaan baik. Jadi bukan anak-anak saja yang dituntut untuk mempunyai budaya positif ya. Saya ingin lingkungan sekolah juga memberikan energi positif kepada mereka, bukan hanya di kelas. Jadi lingkungan sekolah juga harus membuat mereka menjadi pembiasaan yang baik. Mungkin lingkungan kakak kelasnya, mungkin adik kelas, ataupun bapak ibu guru di sekolahnya harus memberikan aura-aura positif mungkin ya Pak ya. Ya demikian, terima kasih Pak. Itu rencananya. Bagaimana menurut Bapak itu? Oke Bu, jadi apa yang Ibu rencanakan tadi saya dengar itu sangat bagus sekali tentang penerapan budaya positif untuk mengatasi hal tersebut. Karena kalau menurut saya sendiri Bu, anak-anak itu memang perlu disadarkan dari dalam hatinya mereka gitu. Atau yang istilah keren saat ini apa itu namanya? Kesadaran intrinsik gitu.
Jadi budaya positif itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik mereka sendiri gitu. Nah, kalau bisa nanti contoh ya Bu, saya cerita ini di kelas 7 yang saya emban sekarang ini. Kebetulan di kelas 7 itu baru dari sejak awal mereka saya ajak untuk membuat keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas yang saya rencanakan itu semata-mata hanya untuk menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran nanti, selain untuk meningkatkan karakter baik mereka itu. Nah, sampai saat ini budaya positif itu setiap pagi saya apa itu namanya? Saya ingatkan kepada mereka. Artinya ini loh keyakinan kelas kita ini loh. Kalian coba setiap hari baca keyakinan ini kemudian lakukan. Jangan hanya dibaca saja dan ditempel saja. Jadi seperti itu. Nah, Bu, kenyataannya sampai saat ini anak-anak itu apa itu namanya? Mampu mengelola dirinya sendiri, Bu. Artinya ketika pagi hari mereka harus bersih-bersih di kelas, ada sampah berserakan, sudah mulai mereka lakukan memungut sampah, menyapu kelas, kemudian ngepel dan lain sebagainya. Sebelum memulai kegiatan itu kelasnya udah rapi sendiri. Nah, itu salah satu contoh budaya positif yang Ibu bilang tadi. Jadi yang Ibu sampaikan tadi memang tepat sekali, apalagi itu di SD. Kita mulai dari SD karena SD itu merupakan dasar sekolah dasar ya, dasar dari apa itu namanya anak itu untuk berkembang gitu. Itu lebih bagus Bu, sangat bagus sekali. Itu mungkin bisa dilakukan. Dan ternyata Ibu sudah punya rencana yang bagus loh Bu. Jadi setelah Ibu cerita, jadi saya sadar kalau rencana yang saya lakukan di kelas saya kemarin itu juga bagus gitu. Nah, jadi seperti itu Bu. Nah, sekarang dari rencana yang Ibu buat tadi, mungkin Ibu sudah bisa menentukan ke depannya tanggung jawab apa yang Ibu ambil nanti untuk mengatasi permasalahan ini gitu. Silakan Bu. Ya terima kasih Pak. Yang pertama ya karena ini tentang budaya positif ya, tanggung jawab pertama ya tanggung jawab moral sama karakter anak itu harus tercipta. Saya tidak mau mulu-mulu anak-anak saya ingin harus pintar. Saya hanya ingin anak-anak saya itu berkarakter, disiplin, tahu tata krama, sopan santun. Karena apa? Karena mereka tuh walaupun masih kecil sekarang SD, Pak, hasil akhirnya bermuaranya anak-anak ini nanti kan pasti ke masyarakat. Jadi tidak mungkin kan di masyarakat nanti kamu ranking berapa gitu. Pasti yang dilihat tuh sopan santun, tanggung jawab, disiplin, tata keramanya. Itu sih Pak. Itu sih tanggung jawab. Dan pertama saya juga sebagai guru, tanggung jawabnya saya juga harus menjadi contoh yang baik pada anak-anak. Jadi mulai dari diri saya dengan teman sejawat, rekan di sekolah, warga sekolah, menjadi contoh yang teladan yang baik pada anak-anak. Sehingga anak-anak tuh nanti mencontoh kita. Bukankah anak-anak itu adalah peniru yang ulung ya Pak Agus ya, betul tidak? Jadi mereka tidak tidak apa namanya tuh. Kalau dia disuruh dengan teori mereka tuh langsung bilang. Kalau praktek mereka oh seperti itu karakter yang baik. Mungkin seperti itu Pak. Iya, benar sekali Bu, benar. Jadi apa yang Ibu rencanakan, kemudian apa yang Ibu ceritakan tadi, dan tanggung jawab apa yang Ibu akan ambil itu sudah merupakan solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi. Seperti diskusi kita di awal, kita di sini curhat ya Bu, curhat tentang permasalahan untuk menemukan solusinya. Jadi tidak ada sifat saling menggurui gitu loh. Nah, mengingat percakapan kita ini sudah di ujung ya Bu, seperti itu, seperti kata kita di awal tadi bahwa percakapan kita waktunya sangat singkat sekali gitu. Nah, dari percakapan ini, evaluasi seperti apa yang Ibu bisa ambil gitu loh Bu. Mohon diceritakan kembali Bu. Ya, setelah saya evaluasi percakapan kita hari ini Pak. Jadi pembicaraan kita ini saya merasa nyaman, tidak ada yang menggurui, tidak merasa digurui. Jadi kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dari permasalahan masing-masing. Dan evaluasi untuk diri saya sendiri, berarti selama ini tahun lalu ya, tahun ajaran kemarin Pak,
saya belum menciptakan kebiasaan budaya positif kepada anak-anak, belum konsisten ya. Jadi untuk kedepannya saya di tahun ajaran baru ini harus konsisten menerapkan budaya positifnya. Dan untuk refleksinya Pak, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan eh, permasalahan saya, sudah menuntun saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang saya hadapi khususnya di kelas ini. Terima kasih Pak Gus. Oke Bu, baik. Nah setelah evaluasi, mungkin terima kasih sekali untuk tanggapannya tadi. Jadi kita intinya tidak saling menggurui ya Bu. Nah kemudian refleksi seperti apa Bu? Refleksi dari kegiatan ini mungkin Ibu bisa ceritakan ke saya, mungkin itu juga nanti jadi refleksi saya sendiri Bu. Mohon diceritakan Bu. Ya, untuk refleksinya saya lagi mengingatkan terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya Pak. Jadi bukankah kita seorang guru atau siapapun tuh hanya butuh didengarkan untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita sesama manusia tuh harus saling berkolaborasi. Intinya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya khususnya di kelas saya, Pak. Oke Bu, terima kasih atas refleksinya. Dan itu pun nanti akan menjadi refleksi bagi diri saya sendiri. Jadi pada intinya di sini kita tidak saling menggurui untuk mencari solusi. Karena berhubung percakapan kita sudah di ujung waktu, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin apa yang Ibu ceritakan tadi menjadi refleksi juga bagi saya untuk menghadapi murid-murid yang nakal gitu. Tanda kutip ya Bu, nakal itu tanda kutip. Jadi itu mungkin menjadi pembelajaran untuk saya sendiri. Baik Bu Wikra, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri percakapan ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu. Semoga selalu sukses dalam mendidik dan mengajar. Terima kasih Pak, sampai ketemu kembali.